Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syifa Irawati, saya dari kelas C Prodi Manajemen. Untuk memenuhi tugas pengantar aplikasi komputer. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari paragraf. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang paragraf kata kiri. Biasanya seperti inilah penampakan dari si paragraf kata kiri. Biasanya tuh untuk menuliskan isi teks atau biasanya juga dipakai di web. Biasanya dipakai di website, dipakai di website. Tuh. Kalau untuk rata kiri, biasanya kalau kita udah buka Microsoft Word, itu pasti yang pertama itu rata kiri, gitu kan. Nah, lalu di sini ada rata tengah. Rata tengah itu biasanya untuk membuat judul. Misalkan ya, judulnya kata pengantar. Kalian bisa langsung klik di menu yang ada di sini, namanya center. Nah, jadi dia langsung ke tengah. Atau bisa juga kalian klik CTRL plus E, Ctrl E. Seperti itu. Kita akan bahas rata kanan. Lalu kita akan bahas rata kanan kiri. Nah, biasanya kalau rata kanan kiri itu supaya isi teks ini terlihat rapi. Kalau seperti ini kan ini cuma rata kiri doang yang ada di sini. Tapi yang kanannya tidak gitu. Kita langsung klik aja icon justify. Nah, di sini langsung menjadi rata kanan kiri. Biasanya ada untuk di dalam teks. Atau kita juga bisa CTRL Z atau Ctrl Z ya. Lalu untuk paragraf rata kanan itu biasanya dipakai untuk sebuah tanda tangan ya, atau kita akan menuliskan tepat hari tanggal di dalam sebuah surat seperti ini. Kita langsung bisa rata kanan, alik right, atau Ctrl R. Terus kita bisa sedikit edit supaya rada ke tengah, supaya ke tengah gitu. Gimana editnya? Seperti itu. Misalkan di sini kita tulis ya, Cilegon 7 Mei 2021. Seperti itu. Biasanya kalau rata kanan itu untuk membuat tanda tangan di surat, atau bisa di surat, bisa kata pengantar seperti ini untuk proposal, untuk makalah atau skripsi. Oke. Sekarang kita lanjut untuk membahas cara membuat rumus.
menggunakan equation dan simbol. Kita terus dulu supaya ada ruang baru. Pertama-tama di sini saya akan berbagi cara membuat suatu rumus ya, seperti rumus yang ada di gambar ini. Pertama-tama kita ke insert untuk menambahkan rumus. Lalu kita ke equation, ada di pojok sini, klik equation, dan muncul kotak kecil. Di sini, bagaimana kita caranya membuat ini sama dengan cara menulisnya tuh bagaimana gitu kan, tidak mungkin langsung ditulis seperti ini di sini. Jadi kita ke fraction. Nah, lalu kita pilih yang ini, yang icon paling pertama, fraction. Kita klik, sudah muncul seperti ini. Kita arahkan kursornya pindah ke samping sini, ke paling kanan, paling kiri. Setelah itu kita langsung buat simbol seperti yang ada di contoh sini ya. Melalui kita ke script dulu, terus kita tambahkan subscript atau yang icon kedua ini. Nah, sudah seperti ini. Kita klik kotak yang paling pertama. Setelah itu kita ke insert. Kita tambahkan simbol. Atau bisa juga langsung menambahkan simbolnya dari sini. Seperti pada contoh, simbol pada contoh. Tapi di contoh ada tanda kutipnya nih. Kok di sini nggak ada? Gitu. Gue jadi ketawa sendiri. Dengerin kata-kata gue. Kata-kata sih kalau kerja, kalau mau di bawah klik. Tapi di simbol ini nggak ada gitu ya. Nah, oke, kita ulangi ya. Kita klik dulu kotak yang paling awal tadi, terus kita ke aksen. Setelah aksen, kita cari simbol yang mirip sama yang di contoh soal ini. Klik. Nah, sudah seperti ini. Kita klik lagi yang kotak yang pertama, terus kita tambahin simbol theta. Sudah seperti itu. Kita klik simbol, kita klik kotak yang bawah ini. Kita langsung ketik nih. B. Script ini fungsinya untuk yang kotak yang besar untuk menulis huruf yang di atas, dan kotak yang kecil ini fungsi untuk menulis huruf yang kecil atau yang berada di bawah. Nah, sudah seperti ini. Space, lalu sama dengan. Terus kita nih beralih ke kotak yang besar ini. Yang besar yang atas ya, yang pertama. Kita akan membuat sigma ya. Sigma seperti ini. Kita cari rumus yang sama dengan yang dicontoh. Nah, kita langsung ke large, langsung ke large operator ya. Terus kita pilih yang ini. Gitu, summation yang paling urutan kelima.
sudah seperti ini. Besar supaya kita klik kotak yang kecil ini. Lalu kita langsung ketik kita langsung ketik rumus seperti di contoh. Nah, gitu ya. Kenapa pilihnya yang ini? Karena supaya di sini bisa huruf kecil, dan untuk membuat satu garis ini itu kita tinggal klik kotak yang ini, terus kita ke fraction, kita pilih yang ini, small fraction. Itu garisnya akan panjang lagi, tidak akan pendek seperti yang ada di contoh itu. Kita klik yang ini, small fraction ya. Kita klik kotak yang paling pertama. Nah, kita langsung tulis rumusnya. F Ibu baru dalam ingat kurung, F buka kurung, terus kita kasih script lagi untuk membuat XI besar dan I kecil. Di sini kenapa dia dalam kurungnya kecil? Karena tadi dari sini kita langsung space terus dalam kurung, karena itu masih masuk ke si subscript yang kecil. Nah, kita langsung klik aja pindahin kursornya atau gunakan tanda panah, gunakan tanda panah dari keyboard. Baru terus sudah seperti ini, kita beralih ke rumus yang baris kedua. Kita klik kotak yang kecil ini di bawahnya, kita langsung ketik rumusnya F buka kurung seperti tadi, sama caranya. X I. Nah, di sini ada simbol vertical line. Bagaimana sih kita cari vertical line itu? Coba kita cari di sini. Nah, kira-kira di sini ada nggak sih vertical line gitu kan? Ya, itu tidak ada. Oke, kita ke insert, lalu kita ke simbol. Di sini sudah ada kan vertical line. Kalau misalnya di laptop atau komputer kalian tidak ada vertical line, kalian bisa klik yang more simbol. More simbol, terus di sini kalian bisa cari vertical line, atau kalian juga bisa ketik kodenya. Di sini kodenya 007C. Terus langsung insert. Nanti kalau insert otomatis ini langsung di close aja, otomatis sudah ada di sini. Nah, kita simbol insert line-nya. Terus kita ke menu desain lagi. Menu desain, kita tambahkan simbol ini, simbol delta. Sorry, sebelumnya kita juga harus pakai script ya, supaya bisa huruf kecil dan besar. Nah, baru kita klik I sama dengan 1 tutup kurung. Nah,
Terus kita bikin YI ini ya. Kita pindahkan dulu kursornya ke tengah-tengah garis yang pertama. Kita script lagi. Terus kita subscript. Terus kita tulis Y, I. Sudah jadi rumus baris yang pertama. Sekarang kita lanjut ke baris yang kedua. Klik kotak yang bawahnya. Sudah seperti ini. Kita tambahkan lagi, langkahnya masih sama-sama. Langkahnya masih sama seperti langkah yang pertama. Seperti membuat rumus yang atas ini ya. Terus kita ke large operator. Lalu kita pilih yang solution yang urutan kelima. Nah, sudah seperti ini, kita klik kotak yang kecil, terus kita langsung tulis rumus seperti ini contoh. Klik kotak yang besar, lalu kita tambahkan fraction yang small fraction. Nah, kita tulis rumusnya F, terus kita tambah subscript lagi di menu script X, I. Terus kita bikin yang bawahnya ya, klik kotak yang bawahnya. Lalu kita di sini tulis rumusnya F, tambahkan script lagi X, I. Tambahkan simbol ke insert simbol lalu vertical line. Lalu kita ke desain lagi. Kemudian desain lagi, kita ke script. Terus kita ke script, terus kita tambahkan simbol. Sama dengan 1. Nah, sudah seperti ini, sekarang kita akan membuat ini ya, si simbol yang si rumus yang selanjutnya. Kita pindahkan kursornya ke sini, ke samping garis tengah, di pertengahan garis yang tengah. Tes, lalu kita seperti ini. Titik 2, setengah dengan. Kita tambahkan ini, apa kita sigma. Kita tambahkan sigma seperti ini. Large, terus kita pilih sigma ke 1, 2, 3, 4, saja. Terus kita klik lagi kotak yang besar ini. Karena di sini W-nya besar dan I-nya kecil, kita pakainya script lagi. W, I. 1. Ya. Terus kita script lagi, tambahkan Y, nah, selesai membuat rumusnya seperti ini. Good job. Nah, sesudah membuat rumus, sekarang saya akan mempraktikkan membuat tabel.
di sini. Nah, yang ketiga saya akan membagikan cara membuat tabel. Tuh, sini pertama-tama kita buat dulu, ketik dulu judulnya. Ukuran standar. Enter, terus kita tambahkan insert untuk menambahkan tabel, terus kita add a tabel. Nah, di sini kita akan menambahkan 1, 2, 3, 4 baris dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 baris dan 6 kolom. Insert atau tab tabel. Kita sudah menambahkan tabel, kita langsung buat seperti di contoh ya. Pertama ada tahun, target, ya, realisasi. Capaian. Satu dulu kali ya. Tahun 2016. Kita untuk membuatnya simple tuh boleh kita mengurutkan dulu. Kita buat yang tahunnya dulu boleh, atau kita buat ke samping dulu boleh kalau misalkan sudah ada contohnya untuk mempercepat pekerjaan. Nah, untuk mengeditnya nanti kita setelah selesai mengetik semuanya. 2000 samping dulu aja. Sudah jadi tabelnya, kita langsung edit aja. Untuk di sini dicontohkan tidak ada jarak ya untuk paragrafnya. Space after paragraf, terus kita bold, rata tengah. Terus tahun misalkan kalau misalkan kita sesuaikan letak ya, jangan sampai kita blok dan sampai kita blok si kotaknya. Karena kalau misalnya kita blok kotaknya, itu cuma kotak atasnya aja gitu. Misalkan kita blok, geser itu cuma kotak atasnya aja. Jadi kita kalau misalkan mau ngegeser semuanya, jangan blok kotaknya. Kok di sini garisnya hanya ada beberapa saja, sedangkan di sini semuanya full border. Kita blok dulu. Kita blok dulu, kita ilangin ya no border semuanya. Habis itu kita blok yang atas dulu. Nah,
bagian atas, terus kita add top sama dan bottom border dan top border. Lalu kita blok lagi yang bawah. Kita tambah bottom border. Nah, jadi membuat tabelnya. Semoga dapat dipahami tutorial dari saya. Sekian tutorial ini. Maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.